Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang berbahagia. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah. Hari ini kita masih bisa bersama. Saya bisa membersamai Anda di rumah untuk menerima materi pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 untuk menerima materi yaitu struktur kurikulum. Perkenalkan, nama saya Sunarno SPD, di mana dalam hari ini saya akan menyampaikan materi yaitu pengantar kurikulum, struktur kurikulum yang berlaku di SMP Negeri 1 Wonogiri tahun pelajaran 2020-2021. Yang kedua, saya ucapkan selamat kepada anak-anakku yang sudah resmi diterima menjadi siswa SMP Negeri 1 Wonogiri di kelas 7 SMP Negeri 1 Wonogiri tahun pelajaran 2020-2021. Selamat bergabung di keluarga besar SMP Negeri 1 Wonogiri. Selamat belajar di sekolah SMP Negeri 1 Wonogiri. Terkait dengan materi yang akan saya sampaikan nanti, mohon anak-anak di rumah selain melihat, menyimak, mengikuti, untuk mempersiapkan peralatan tulisnya berupa kertas atau buku tulis dan ballpoint. Itu dari saya, anak-anakku sekalian. Sebelum saya lanjut, persiapkan dulu, silahkan saya siapkan untuk materi yang akan saya tayangkan kepada kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Tayangan saya sudah terlihat. Bismillahirrahmanirrahim. Pengantar struktur kurikulum yang berlaku di SMP Negeri 1 Wonogiri tahun pelajaran 2020-2021 oleh Sunarno SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik.
Anak-anakku sekalian yang berbahagia, tujuan dari penayangan materi struktur kurikulum 2000, kurikulum SMP Negeri 1 Wonogiri tahun pelajaran 2020-2021, ini adalah siswa-siswi SMP Negeri 1 Wonogiri, khususnya kelas 7, diharapkan mampu memperoleh bekal awal untuk memahami pembelajaran yang ada di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wonogiri. Anak-anakku sekalian, seharusnya materi ini bisa disampaikan secara langsung, namun demikian, karena situasi kondisi kesehatan utamanya di lingkungan Kecamatan Wonogiri masih sangat mengkhawatirkan dengan adanya peningkatan jumlah orang yang terkena virus COVID-19, maka materi ini dilaksanakan secara daring dalam jaringan menggunakan channel YouTube streaming dari SMP Negeri 1 Wonogiri. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, saya sampaikan alur tayangan materi pada pagi hari ini, di mana yang pertama nanti adalah tadi sudah saya katakan pendahuluan berupa judul, tujuan alur kegiatan, kemudian yang ketiga nanti adalah tayangan materi. Sebelum tayang materi nanti dilanjut yang kedua adalah ada tugas 1. Di tugas 1 ini mohon nanti persiapan untuk bisa dikerjakan. Kemudian setelah tugas 1, saya lanjut untuk materi struktur kurikulum yang tahap kedua. Di tengah-tengah materi struktur kurikulum nanti akan saya sampaikan tugas yang kedua. Dan mohon siap-siap, tidak perlu takut. Tugas kedua, tugas yang sangat gampang. Tidak perlu berdebar-debar. Enjoy saja. Setelah tugas selesai, tugas kedua selesai, saya lanjutkan materi struktur kurikulum lanjutan. Kemudian sebelum penutup, jadi sebelum saya mengucapkan terima kasih, maka nanti saya sampaikan untuk tugas nomor 3 dalam tayangan hari ini. Terakhir nanti kami sampaikan penutup. Oke, anak-anakku sekalian yang berbahagia, mari kita mulai untuk alur yang selanjutnya dari tayangan ini. Sesi berikutnya adalah sesi perkenalan. Berikut ini saya perkenalkan diri saya kepada anak-anakku sekalian dengan moto tak kenal maka tak sayang. Paling tidak ini perkenalan pertama kita. Sedangkan perkenalan selanjutnya yang lebih lengkap nanti kita bisa ketemu di sekolah jika situasi kesehatan di lingkungan kita sudah mendukung. Anak-anakku sekalian, perkenalan saya mulai. Perkenalan dari diri saya nanti tidak
saya sampaikan secara mendetail. Anak-anak sekalian silahkan menyimak, silahkan membaca, silahkan kalau bisa hafal dihafalkan, paling tidak menghafalkan wajah dan nama saya dulu. Inilah data diri saya, anak-anakku sekalian. Silahkan dibaca, kemudian kalau mungkin ada yang dekat dengan rumah saya, alhamdulillah kita sambung berikutnya, dinikmati paling tidak 15 detik dari sekarang. Ini adalah keluarga kecil saya. Istri 1, anak 2. Ini adalah rumah kami. Terlihat dari atas. Saya kira anak-anak bisa mencari aplikasi ini untuk bisa mencari rumah saya, bisa mencari rumah anak-anak sekalian di rumah masing-masing. Ini adalah rumah yang kami tempati, berwarna hijau dan di situ. Ini adalah rumah yang paling mewah yang saya miliki. Mewah, mepet sawah. Demikian anak-anak sekalian perkenalan singkat tentang diri saya. Lanjut ke materi berikutnya adalah materi inti anak-anak sekalian. Materi inti. Jadi pertama-tama selamat untuk anak-anak sekalian sudah diterima di SMP Negeri 1 Wonogiri, yang mana akan saya perkenalkan sekilas profil. Sekilas tentang profil SMP Negeri 1 Wonogiri tahun 2020-2021. Anak-anak sekalian, SMP Negeri 1 Wonogiri yang menjadi tujuan utama kalian melanjutkan dari sekolah dasar itu terpampang beralamat di Jalan Kepodang 5 Wonogiri, teleponnya 0273 321 019, terpampang di pojok bagian barat. Itu. Sekilas tentang profil SMP Negeri 1 Wonogiri, bahwasanya sebagai tambahan ilmu pengetahuan sejarah, di mana pada tahun 1922 seorang tokoh pendidikan, Suwardi Suryaningrat, atau yang disebut dengan Ki Hajar Dewantoro, itu mendirikan sekolah taman siswa, yang di mana ini menjadi cikal bakal lahirnya sekolah-sekolah di seluruh Nusantara. Salah satunya adalah SMP Negeri 1 Wonogiri, di mana pada saat itu masih dalam kondisi dijajah oleh Belanda,
Di mana zaman itu untuk orang-orang pribumi kalau ingin sekolah dasar itu harus masuk di sekolah HIS, Holland Inland School. Itu sekolah dasarnya zaman Belanda. Dan hanya orang-orang kaya dan orang tertentu, orang Belanda saja yang bisa sekolah di sekolah HIS. Setelah sekolah di HIS itu akan mengalami kesulitan jika melanjutkan ke sekolah tingkat atasnya yang kalau sekarang namanya SMP, tapi zaman Belanda itu adalah yang disebut dengan sekolah MULO. Singkatan dari bahasa Belanda, Meer Uitgebrich Lager Onderwijs. MULO, SMP-nya zaman itu. Tidak semua bisa masuk, anak-anakku sekalian, harus orang kaya, harus kalau masuk SMP zaman Belanda itu ke MULO itu, ke sekolah MULO itu, satu harus anak orang kaya, pribumi, anak orang kaya, bangsawan, juga adalah anak-anak orang Belanda yang ditugaskan di Indonesia, di Nusantara ini. Tapi setelah memasuki tahun 1942 sampai 1945, di mana di situ kita dijajah oleh pemerintah Jepang, gedung SMP Negeri 1 Wonogiri tetap berdiri megah dengan status baru sebagai SR, Sekolah Rakyat yang Disempurnakan. Jadi sekolah rakyat. Pada zaman-zaman berikutnya berkembang, maka beberapa tokoh nasional sudah akan menjadi alumnus atau diluluskan dari SMP Negeri 1 Wonogiri. Di antaranya ada Ibu Siti Hartinah. Itu adalah istri dari Bapak Presiden kita, adalah Bapak Presiden Soeharto. Kemudian ada Bapak Sujarwo, beliau adalah mantan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, di mana di kabinet pemerintahnya Bapak Presiden Soeharto. Kemudian ada Bapak Hartarto Sastro Sunarto, Menteri Perindustrian Republik Indonesia, juga masih kabinet di Presiden Bapak Soeharto. Banyak sekali tokoh-tokoh lain di tingkat kabupaten maupun nasional lulusan. Contoh Bupati Wonogiri, Bapak Danar Rahmanto, itu juga lulusan SMP Negeri 1 Wonogiri. Ada tokoh komentator bulu tangkis, itu juga lulusan SMP Negeri 1 Wonogiri. Ada kepala lembaga penjamin simpanan Indonesia, itu juga lulusan SMP Negeri 1 Wonogiri. Mudah-mudahan Ananda semua yang sekolah di sini akan terinspirasi dari beberapa tokoh nasional. Belajar yang giat, belajar yang rajin. Kalian akan menjadi calon penerus bangsa. Calon penerus bangsa. 15 tahun yang akan datang, kalian yang akan memimpin negara ini. Maka manfaatkanlah beberapa sarana prasarana yang nanti akan kami tampilkan, yang bisa kalian pergunakan untuk menggembleng diri, menimba ilmu sebanyak mungkin, sehingga nanti kalian kelak akan menjadi pemimpin di negara Republik Indonesia tercinta ini. Anak-anakku sekalian, SMP Negeri 1 Wonogiri dengan perkembangan teknologi dan lainnya, maka bisa terlihat dari atas ada beberapa sarana prasarana yang bisa dilihat, di mana gedung yang megah ini, satu rangkaian ini kurang lebih hampir 6.000 meter persegi, dan ini adalah sekolah yang dianggap kalau di Kecamatan Wonogiri adalah SMP yang mungkin paling sempit. Maka bangunannya sudah tidak bisa diperluas lagi, tetapi diperluas ke atas. Bangunannya di sebelah barat ini lantai 3, bangunan di sebelah timur juga lantai 3. Di sebelah kiri nanti ada masjid, ini ada gedung serbaguna, di sebelah kanannya nanti ada perpus, ada lab. Di sebelah sisinya ini nanti ada kelas 8 dan kelas 9. Di sebelah tengahnya ini adalah sebagai saksi sejarah, mungkin Bapak Ibu kalian yang di rumah, ini ada juga alumnus SMP Negeri 1 Wonogiri akan tahu ini adalah yang disebut dengan Bangsal. Tidak
akan jelas kalau kita melihat dari atas. Maka saya ajak kalian semua, anak-anakku sekalian yang berbahagia, untuk mulai masuk ke dalam lingkungan sarana prasarana yang dimulai. Mari saya hantarkan kalian semua mulai masuk dari pintu sebelah barat. Maka di sana akan ada ruang resepsionis, di mana semua tamu yang hadir nanti akan disapa di sini, keperluannya apa akan disampaikan di sini. Tapi untuk anak-anak sekalian, kalau nanti di awal kita masuk, nanti tidak akan masuk di resepsionis, tapi akan masuk dari sebelah utara. Nah, akan masuk di sebelah utara. Kenapa di sebelah utara? Karena di sebelah barat nanti lalu lintasnya sangat penuh untuk di pagi hari, mengganggu lalu lintas. Maka nanti anak-anak masuk untuk yang diantar sebagai tambahan nanti kelas 7. Kalau besok sudah masuk sekolah, maka nanti masuknya dari sebelah utara, pintu utara. Itu anak-anak sekalian. Setelah masuk ke sini, maka anak-anak bisa masuk ke ruangan. Ya, ini adalah gambar ruangan kelas di serambi kelas, berjajar-jajar kelasnya. Anak-anakku sekalian, kita nanti akan tergabung dalam 30 kelas, mulai dari kelas 7, 8, 9. Kelas 7 10 kelas, kelas 8 10 kelas, kelas 9 juga 10 kelas. Perbedaannya nanti di kelas 7 anak-anak sekalian akan menempati kelas atas di sebelah selatan, nanti di atas kelas 8A ini. Di atas kelas 8A ini nanti adalah kelas 7C. Kemudian nanti yang kelas 9 ada di sebelah utara. Nah, nanti di setiap kelas akan dipandu dengan tulisan kelas 9 berapa, kelas 7 apa. Menjadi perhatian, gedung di SMP Negeri 1 Wonogiri nanti berbeda sedikit anak-anakku sekalian dengan gedung-gedung yang ada di sekolah kalian di SD. Kalau antara kelas 8 dan kelas 9 ini berbeda. Yang kelas 8 ini bangunannya baru. Maka nanti tiang-tiangnya terbuat dari beton, dari tembok beton. Sedangkan yang di kelas 9 nanti tiang-tiang yang di depan masih berupa kayu. Pintu-pintunya sangat besar sekali dan tinggi, terbuat dari kayu jati pilihan. Ini adalah merupakan tidak boleh dibongkar, tidak boleh diganti, karena ini merupakan situs, dianggap sebagai situs masuk di catatan situs Purbakala Jawa Tengah. Ini termasuk bangunan peninggalan kuno yang harus dilestarikan. Dan nanti mungkin ada beberapa tembok yang terkelupas, dan ini mohon kalian tahu bahwa yang ditempati kelas 9 adalah ruang kelas lama. Jadi itu dipertahankan, tidak boleh dibongkar. Begitu ruang kelas, maka saya antar kalian untuk di SMP Negeri 1 sudah ada laboratorium IPA. Ada laboratorium komputer, nanti sampai ada laboratorium untuk beberapa prakarya dan lain-lain ini. Di sini nanti anak-anak sekolah yang terkait dalam OSN maka bisa memanfaatkan beberapa peralatan IPA untuk belajar mengajar di sini. Saya juga mengajar IPA, nanti yang kelas 7 bisa ketemu saya, akan praktek di ruang kelas jika situasi kesehatan sudah membaik, sudah hijau statusnya. Ada ruang komputer, kita punya 3 ruang lab komputer di lantai 3. Cukup banyak komputer, kita sudah hampir 10 tahun melaksanakan UNBK. Siap-siap saja anak-anakku sekalian, nanti kalau ulangan, nanti tugas, maka nanti harus siap bisa menggunakan komputer. Sudah disiapkan gurunya. Termasuk terlihat di tayangan ini, Bapak Ibu guru pun meningkatkan diri untuk bisa masih harus belajar perkembangan tentang menggunakan komputer. Anakku sekalian, di tengah-tengah halaman SMP Negeri 1 Wonogiri ada satu bangunan besar. Ada satu bangunan besar, ini yang disebut dengan bangsal. Ini semua terbuat dari kayu, kayunya adalah kayu jati pilihan, sudah direnovasi tapi tidak boleh diganti kayunya. Boleh diganti gentengnya. Ini adalah cikal bakal pendopo SMP Negeri 1 Wonogiri. Ini yang disebut dengan bangsal. Kita bisa menggunakannya untuk kegiatan ekstra, istirahat, atau mungkin pertemuan-pertemuan dengan orang tua, maka nanti mengambil tempat di bangsal.
Sedangkan di sebelah selatan bangsal ini nanti terlihat, ini anak sekalian, ini yang lantai 2 adalah kelas 7. Kalau saya urutkan ini adalah 7F, G, H, I, dan J sampai timur. Lantai 2, hati-hati di lantai 2. Kembali ke ruangan, ada ruangan yang serbaguna, ada terlihat ada lapangan badminton, ini adalah di ruang sebelah utara, ini disebut dengan ruang serbaguna, dipakai apa saja. Kalau mau sholat Jumat, maka pintu yang depan ini dibuka, maka terhubung dengan masjid. Nah, maka nanti kita bisa melaksanakan, yang beragama Islam bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah, bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah di sekolah. Namun karena ini masa pandemi, maka mohon dicatat, kalau mau masuk sekolah, mau melaksanakan sholat, maka sementara peralatan sholat sajadah, kemudian sarung, itu mohon dibawa dari rumah, lebih sehat gitu. Kemudian di sebelahnya nanti ini adalah ruangan utama Masjid SMP Negeri 1 Wonogiri yang diberi nama Masjid Ulul Albab. Lanjut, berikutnya adalah ruang perpustakaan, cukup memadai, ada 2 ruang yang bisa dipakai di perpustakaan, bisa ada ruang bacanya, ada ruang pajangnya. Anak-anak bisa meminjam buku perpustakaan yang cukup banyak variasinya, buku pelajaran bisa dipinjam, buku fiksi, buku komik, semua ilmu pengetahuan, ensiklopedi cukup banyak. Cukup harus satu syaratnya, harus memiliki kartu perpustakaan. Setiap anak memiliki 1 kartu perpustakaan dan nanti bisa diurus setelah bisa diperbolehkan masuk ke SMP Negeri 1 Wonogiri, melaksanakan pembelajaran di SMP Negeri 1 Wonogiri, tidak perlu khawatir. Di sebelah ruang di ruang perpustakaan sudah tertumpuk banyak buku, ini buku kelas 7, 8, 9. Ini minggu ini baru persiapan, mungkin beberapa hari kemudian nanti kalian bisa boleh untuk diundang pinjam buku perpustakaan, buku-buku SMP kurikulum 2013 siap dipinjamkan kepada siswa, hanya saja terkendala masa pandemi harus ekstra hati-hati, yang mengambil nanti direncanakan apakah siswa, apakah orang tua baru pada tahap koordinasi menyiapkan sehingga nanti buku-buku bisa dipinjamkan, bisa dipakai untuk belajar di rumah anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian, itu tadi sarana prasarana sambil saya rehat sebentar, saatnya tugas kedua anak-anakku sekalian mohon disiapkan. Tugas kedua ini nanti mohon anak-anakku sekalian bisa menuliskan komentarnya di channel YouTube di bagian bawah itu ada komentar. Setiap siswa harus mengerjakan kuis ini dan mengerjakannya di komentar. Mengerjakan di komentar. Saya berikan waktu kurang lebih 30 detik sampai 1 menit untuk mengerjakan soal ini dan jawabannya ditulis di komentar YouTube di bagian bawah tayangan ini. Siap anak-anakku sekalian? Saya tayangkan soal kuisnya, perlu pengamatan karena soalnya saya gunakan gambar dan pertanyaan. Gambar sudah tertayang, senyum, ada seseorang senyum menyapa anak-anakku sekalian. Pertanyaannya adalah di bawah gambar foto. Ya, anakku sekalian, silahkan mulai menulis jawaban di komentar. Apa jabatan beliau di SMP Negeri 1 Wonogiri?
Terima kasih anak-anakku sekalian yang sudah bisa menulis komentarnya. Namun demikian bagi anak-anak yang belum bisa menulis komentarnya, maka nanti bisa menuliskannya setelah tayangan selesai. Nanti bisa gabung lagi dan bisa menuliskan di komentarnya. Komentarnya kami tunggu untuk bisa menjawab. Jika belum tahu, tanya temannya boleh. Siapakah ibu tadi? Jabatan apakah ibu tadi? Anak-anak sekalian, setelah melihat beberapa fasilitas sarana prasarana yang ada di SMP Negeri 1 Wonogiri, maka anak-anak sekalian akan saya ajak untuk masuk ke kelas. Hari ini saya masuk di kelas 8A. Persis seperti gambar yang ada di tayangan anak-anakku sekalian. Ya, kurang lebih seperti ini. Anak-anak nanti bisa saat nanti anak-anak saya ajak, siswa jika masuk ke kelas. Anak-anak jika masuk ke kelas, nah kelasnya seperti ini. Siap-siap duduk sendiri karena mejanya meja pribadi, jadi meja tunggal. Kursinya kursi tunggal, kursinya semua warna hijau dan warna merah. Tetapi mohon anak-anak, ini kursi yang sudah lama. Nah, sudah lama dan mohon duduknya harus diatur. Jangan sampai nanti duduknya tidak tepat. Itu ya, ada beberapa anak-anak yang kadang nanti mungkin belum 1 minggu sudah merusakkan kursi. Nah, itu biasanya yang bermasalah. Nonton ya. Nah, ada papan tulis, ada Bismillahirrahmanirrahim, ada LCD-nya, nanti siap-siap, ada papan, ada beberapa piala. Ini tempat untuk menaruh buku literasi dan tempat untuk menaruh piala-piala dari kelas 8A ini. Contohnya, ini meja guru sama. Meja guru dan kursi siswa sama, kita sama. Ada AC, ada AC. Ini AC peninggalan sudah zaman, mungkin sudah hampir 10 tahunan. Jadi mungkin agak sudah fungsinya sudah agak turun. Jadi mungkin rodok panas dan lain-lain. Mohon dimaklumi, LCD-nya bisa dipakai, kadang-kadang nanti juga bermasalah dan memang sudah umur gitu. Jadi mohon nanti ini fasilitas bisa kita gunakan sebaik-baiknya. Untuk AC mungkin karena ini pandemi, mungkin besok masuk terpaksa AC tidak dinyalakan dulu karena mungkin jagani protokol penularan virus COVID-19, mohon bisa dipahami. Anak-anak sekalian, kalau anak-anak sudah masuk ke kelas, maka siap-siaplah untuk belajar. Apa yang dipelajari di SMP akan berbeda dengan apa yang dipelajari di SD. Kalau di SD nanti mata pelajarannya cukup 1, 2, 3, mungkin hanya sampai 8, 9, 10. Tapi kalau nanti di SMP berbeda. Gurunya pun berbeda, kelasnya berbeda. Kalau di SD kelasnya kelas 6 hanya ada 2 kelas. Tapi kalau di SMP nanti kelas 7 ada 10 kelas. Bisa kalian bayangkan. Belum kelas 8, 10 kelas. Kelas 9, 10 kelas. Kita ber-30 kelas. Jumlahnya hampir 895 siswa. Hampir beberapa nama mata pelajaran sama anak-anakku sekalian. Maka saya tayangkan untuk mata pelajaran yang di SMP nanti ada 13. Bedanya di situ. Ada 13. Ini kok 10 Pak. 10 tambah 1. Bahasa daerah. Tambah 1 lagi layanan TIK. Tambah 1 lagi bimbingan konseling. Jadi ada 13. Berarti kemungkinan ketemu dengan, kalau di sekolah dasar hanya ketemu satu kelasnya, hanya ketemu dengan 3 orang guru. Guru kelas, guru agama, dan guru penjas orkes. Tapi kalau di SMP nanti ketemu dengan 13 orang guru dalam satu kelas. Siap-siap ngapalke, jangan sampai nanti Bapak Sunarno, saya sendiri, Bapak Sunarno SPD, mengajar ilmu pengetahuan alam, jangan sampai nanti kalian mengubah nama saya menjadi Pak Guru IPA. Yang kebanyakan begitu, nanti dihafalkan. Setiap kelas nanti gurunya akan berbeda-beda. Karena guru SMP Negeri 1 Wonogiri jumlahnya kurang lebih 63 guru.
menyebar untuk kelas 7, 8, 9. Siap-siap. Nanti di kurikulum pendidikan agama, nanti di setiap kelasnya nanti ada 3 jam. Maksudnya apa? 3 angka-angka di bawah ini adalah khusus kelas 7, nanti pendidikan agama ada 3 jam. 3 kali 40 menit dalam 1 minggu. PKN ada 3 jam. Bahasa Indonesia ada 6 jam. 6 jam, 6 kali 4. 240 menit ketemu per minggunya. Matematika ada 5 jam. 5 kali 20 menit, 200 menit. IPA 5 jam. Jadi nanti kalau ketemu dengan Pak Narno, ketemu 200 menit dengan Pak Narno per minggu. Setiap kelas. Kemudian yang lain penjas masih 3. Muloknya 2. Bahasa daerah 2. Ya. Ini yang paling berat adalah ini. Kalau di SMP 1 ini pengetahuan, IPA dengan bahasa daerah itu lebih sulit mana? Kalau di SMP 1 itu lebih sulit bahasa daerah. Ya, mohon nanti dimaklumi, siap-siap ternyata. Bukan karena apa-apa, nanti prestasinya itu di bahasa daerah ternyata rata-ratanya lebih rendah daripada kalau pelajaran IPA. Itu sudah sejak zaman SD. Anak-anakku sekalian, terkait dengan materi ini nanti kita akan bersama lagi. Kemudian dari pembelajaran itu anak-anak sekalian, setiap mata pelajaran yang disampaikan nanti akan menyampaikan tentang kompetensi yang harus dicapai. Kompetensi. Ada 4 kompetensinya. Yaitu untuk kompetensi 1 dan 2 ini terkait dengan sikap. Jadi anak-anakku sekalian di sini akan dididik sikapnya ada 2, sikap spiritualnya dan sikap sosialnya. Kemudian juga akan diajarkan tentang kompetensi pengetahuannya. Nanti kompetensi pengetahuannya nanti masuk di KI 3. Atau dengan KI itu kompetensi inti. Kemudian juga akan dididik, dibelajarkan, diajar tentang kompetensi keterampilan, ditingkatkan kemampuan keterampilannya. Diharapkan anak-anak nanti kalau menjadi seorang siswa itu ya bukan yang diinginkan adalah 1, siswa yang cerdas, siswa yang terampil, tapi juga siswa yang memiliki sikap spiritual yang baik maupun sikap sosial yang baik. Dalam arti sederhana ini, kalau misalnya nilai pengetahuan IPS-nya sangat bagus, maka dia harus terampil dalam mungkin memaparkan tentang materi pengetahuan itu, pengetahuan IPS. Tapi juga harus ditunjang bahwa spiritualnya, sikap spiritual dan spiritualnya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melaksanakan sholat, rajin. Kemudian sikap sosialnya apa? Ternyata dia bisa beradaptasi dengan teman-temannya. Bisa bergotong royong, bisa bekerja sama, bisa memiliki rasa rendah diri dengan ilmu yang didapatkan. Itu yang diharapkan mulai dari SMP akan diterapkan pendidikan itu. Dan itu nanti dirangkum dalam kurikulum 2000. Kurikulum yang diterapkan di SMP Negeri 1 Wonogiri adalah kurikulum 2013 yang saya kira semua anak-anak sudah tidak asing di SD sudah didapatkan. Hanya saja nanti agak ditingkatkan untuk pemahaman materinya. Kemudian dari beberapa pengetahuan yang itu nanti, maka nanti di SMP Negeri 1 Wonogiri akan diadakan juga penilaian mata pelajaran. Setiap pelajaran maka nanti akan menilai 3 kriteria penilaian. Ada penilaian sikap nanti di KI 1 dan KI 2. Nilai pengetahuan KI 3 dan penilaian keterampilan. Utamanya nanti yang dibelajarkan adalah kompetensi dasarnya di situ. Jadi setiap guru nanti akan menilai 4. Nilai sikapnya ada 2, sikap spiritual, sikap sosial. Sedangkan di pengetahuannya dan juga dia akan menilai menilai kemampuan pengetahuannya, juga akan menilai kemampuan keterampilannya. Dan itu nanti masuk dalam 1. Penilaian itu nanti terbatasi harus ada 1 patokan yang disebut dengan penentuan kriteria ketutusan minimal yang disebut dengan KKM.
Anak-anakku sekalian yang berbahagia, bukan berbahaya, berbahagia. KKM di SMP Negeri 1 Wonogiri ini cukup tinggi, mohon disiapkan dengan baik bahwa KKM untuk mapel tahun kemarin itu 80. Kalau 80 itu nanti nilainya D itu jika nilainya kurang dari 80 maka kriteria predikatnya adalah D. Kalau antara 80 sama dengan 86 itu baru C. Kemudian untuk kriteria baik itu kalau nilainya sudah lebih atau sama dengan 87 sampai 93. Itu baru predikat B. Sedangkan yang sangat baik itu antara 94 sampai 100. Di mana dalam pembelajarannya nanti setiap Bapak Ibu guru, jika anak-anak nanti nilainya di bawah KKM, maka nanti harus melaksanakan remediasi. Dan itu dilakukan di luar jam pelajaran oleh Bapak Ibu guru yang bersangkutan. Sedangkan untuk nilainya 80 ke atas kalau ulangan, jika anak-anak melaksanakan penilaian harian atau ulangan harian, nilainya sudah 80 ke atas, maka akan mengikuti kegiatan pengayaan oleh Bapak Ibu guru yang bersangkutan. Jadi mungkin ada yang mapel yang masuk kelas itu ada 11 mata pelajaran. Mohon disiapkan sebaik-baiknya. Berikut ini saya sampaikan untuk penilaian sikap mata pelajaran memiliki, yaitu ada 2, penilaian sikap spiritual yang dinilai itu biasanya ada beribadah sesuai agamanya, ada toleransi, ada bertakwa, ada melaksanakan mengikuti peringatan agama sesuai agama yang dianut dan lain-lain. Gitu. Kemudian penilaian sikap sosialnya itu jujur, bertanggung jawab, disiplin, rasa ingin tahu. Kemudian penilaian 2 ini melalui buku jurnal belajar siswa yang dipegang oleh Bapak Ibu guru. Jadi Pak Narno misalnya seperti ini nanti akan menilai kalian di sikap spiritual dan sosialnya hanya saat belajar di sekolah. Untuk penilaian sikap ini, anak-anak sekalian harus memiliki sikap minimal baik untuk bisa naik kelas. Ini beberapa contoh sikap sosial yang ada di beberapa mapel saya tunjukkan. Jujuran, rasa ingin yang ada di bahasa Indonesia. Kejujuran, rasa ingin tahu, tanggung jawab, kritis, rasional, santun, dan peduli. Nanti akan disampaikan di kelas ketemu. Kemudian untuk penilaian pengetahuan ini bisa dirinci anak-anak sekalian. Pengetahuan yang dinilai nanti apa? Secara umum ada beberapa. 1 ada mengenal yang namanya penilaian harian atau sering kalau di SD penilai ulangan. Nah, biasanya tiap bab, tiap kadi kalau di sana ada tiap kadi. Kompetensi dasar itu tiap bab. Ada nilai tugas, itu harus masuk. Ada nilai tes lisan, mungkin disampaikan tes lisan. Kemudian setelah kurang lebih 10 minggu sekolah di SMP Negeri 1 Wonogiri, maka nanti siap-siap untuk melaksanakan namanya penilaian tengah semester. Kalau di SD mungkin UTS. Kemudian di akhir semester nanti ada penilaian ulangan akhir semester. Pas penilaian akhir semester. Itu di pengetahuan. Dari nilai pengetahuan ini maka nanti akan dibuat untuk dijadikan nilai rapot di semester tersebut. Jadi nilai rapot semester 1 misalnya, maka nanti nilainya adalah menggunakan rumus yang sama. Semua Bapak Ibu guru menggunakan rumus yang sama. Yaitu nilai rapot itu sama dengan 3 kali nilai rata-rata ulangan harian ditambah 1 kali nilai penilaian tengah semester ditambah 1 nilai akhir semester, nilai penilaian akhir semester dibagi 5. Kemudian dalam bentuk bulat. Jadi dalam bentuk bulat nanti dituliskan di nilai rapot anak-anakku sekalian di semester 1. Kemungkinan nanti rapotannya di bulan Desember 2020. Mudah-mudahan tidak mundur. Beberapa contoh penilaian pengetahuan adalah 1 membuktikan sifat, menurunkan sifat, menentukan grafik, membuat grafik. Nah, ini di pengetahuan.
membaca grafik, nah itu termasuk pengetahuan. Kemudian di nilai keterampilan yang ketiga adalah di penilaian keterampilan anak-anak sekalian. Nanti di penilaian keterampilan biasanya dikenalkan ada 3 ini, walaupun nanti ada beberapa Bapak Ibu guru yang memberikan penilaian beda. Ada penilaian praktik, ada penilaian produk, dan penilaian proyek. Nah, penilaian praktek, maka nanti setiap Bapak Ibu guru nanti adalah melaksanakan praktek, dan itu dinilai dari situ. Bisa juga tidak praktek, tetapi disuruh membuat satu produk tertentu. Produk tertentu, misalnya prakarya. Prakarya misalnya membuat barang kebutuhan sehari-hari dari beberapa barang bekas yang tidak dipakai misalnya. Maka produk. Bisa juga proyek, ya, buat proyek berkelompok kemudian membuat sesuatu. Contoh di bahasa Inggris biasanya membuat proyek, maka biasanya adalah satu berkelompok kemudian membicarakan tentang sesuatu hal, misalnya objek wisata Cenik di Kecamatan Wonogiri, dikenalkan di situ, tapi dengan bahasa Inggris. Itu proyek untuk anak-anak misalnya itu. Kalau di IPA apa Pak? Kalau di IPA contohnya adalah kalau proyek apa? Misalnya dibuat untuk membuat model sel. Misalnya membuat model sel virus COVID-19. Itu contohnya itu. Itu produk. Itu nanti masuk di keterampilan. Dan untuk KKM keterampilan pun juga nanti hampir sama. Nanti predikatnya adalah ini juga. Jadi nanti mohon dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Contoh terkait dengan keterampilan IPA, misalnya melukis grafik, membaca menerjemah grafik, kemudian menganalisis grafik. Nah, menggambar, ini menggambar grafik. Gitu. Anak-anakku sekalian, itu yang saya sampaikan adalah terkait dengan yang ada di dalam kelas. Di luar kelas nanti terkait dengan, kalau di dalam kelas nanti dengan kegiatan akademik. SMP Negeri 1 Wonogiri juga memadai untuk beberapa kegiatan yang non-akademik, contohnya adalah ekstra. Beberapa ekstrakurikuler nanti akan sudah disampaikan kemarin, dan itu tidak akan saya bahas. Silahkan anak-anak sekalian wajib mengikuti satu ekstra. Wajib, ekstra wajib di kelas 7 adalah ikut pramuka, itu sudah diwajibkan dari pemerintah. Jadi anak-anak SMP kelas 7 ekstra wajibnya adalah pramuka. Gitu. Nanti dan itu akan masuk di e-raport. Keterangan tentang ekstrakurikuler akan sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Diah Milasari pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020. Jika nanti berkenan, anak-anak bisa kembali gabung, nyetel kembali di channel YouTube yang sudah ada linknya. Anak-anakku sekalian, yang perlu saya sampaikan selanjutnya adalah tentang kegiatan dalam minggu-minggu ini terkait dengan adanya anak-anak sekalian belum boleh, bukan tidak boleh, tapi belum boleh diperkenankan untuk masuk sekolah di SMP Negeri 1 Wonogiri karena mutu kesehatan di sekeliling kita masih belum memungkinkan terkait dengan beberapa kejadian di Kecamatan Wonogiri belum bisa. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, untuk pengenalan struktur kurikulum dari kami sampaikan dalam bentuk streaming YouTube. Tetapi sebagai gambaran, untuk daftar hadir presensi anak-anak setiap hari, jadi kayak di sekolah dulu di SD, kalau masuk maka nanti di kelas sudah disiapkan presensi kelas. Maka setiap hari jam 7 sampai jam 8, mohon anak-anak bisa klik link yang ada di bawah ini. Klik yang ada di bawah ini, http://gg.gg/absensi siswa jam 07
strip 2021 ini mohon setiap pagi jam 7 sampai 9 bisa diklik dan anak-anak bisa ngeklik ngisi di situ. Itu menunjukkan bahwa anak-anak hadir di sekolah. Itu nanti akan direkap dan akan dimasukkan ke guru bimbingan konselingnya. Dan itu nanti akan menjadi dasar menuliskan keikutsertaan anak-anakku sekalian di pembelajaran BDR selama kegiatan belajar di rumah berlangsung. Anak-anakku sekalian, sebagai gambaran saja, untuk presensi ini akan menjadi dasar. Penilaian disiplin karena nanti masuk dalam penilaian kriteria kenaikan kelas. Di mana untuk presensi kehadiran anak-anak di sekolah, itu SMP Negeri 1 Wonogiri mematok kehadiran yang sangat cukup tinggi, yaitu harus 90%. Dalam arti kalau masuknya hanya 10 kali, maka anak-anak wajib masuk 9 kali. Boleh tidak masuk 1 kali. Anak-anak yang nanti mungkin banyak bolos, nah itu akan dipertimbangkan untuk kenaikannya. Sedangkan anak-anak yang nanti sakit atau izin, silahkan izin dalam bentuk tertulis. Walaupun mungkin pada tanggal 17 ini tidak bisa menyampaikan izin ke sekolah, misalnya hari ini izin, belum sampai menyampaikan izin, maka surat izin harus dibuat, kemudian besok baru disampaikan ke sekolah. Jadi harus tertulis, tidak pakai WA boleh, tapi harus disusuli dengan surat izin tertulis dari orang tua. Itu terkait dengan presensi, silahkan setiap pagi jam 7 sampai jam 8 siap untuk ngisi presensi setiap hari. Saya ucapkan terima kasih pada anakku sekalian yang hari ini sudah bisa menyampaikan presensinya. Dan mohon hari-hari berikutnya selalu rutin untuk menyampaikan. Presensi pagi hari ini akan berbeda dengan presensi saat mengikuti kegiatan tayangan ini. Kegiatan tayangan ini nanti juga ada presensinya. Nanti di akhir nanti saya akan berikan link presensi menunjukkan bahwa anak-anakku kelas 7 SMP Negeri 1 Wonogiri kelas 7 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J itu sudah mengikuti masa pengenalan struktur kurikulum di sekolah yang saya ditayangkan di streaming YouTube. Berbeda. Ngoten nggih, ada 2. Anak-anakku sekalian, berikut ini saya sampaikan terkait kriteria kenaikan kelas. Jadi anak-anak tadi sudah masuk, sudah belajar, sudah mendapatkan pembelajaran, akan dinilai oleh Bapak Ibu guru. Nah, dari nilai itu, maka nanti di akhir semester kurang lebih di bulan Desember nanti, nilai sudah masuk semua, dimasukkan dalam aplikasi e-rapot, maka nanti pada tiba saatnya anak-anak mungkin nanti masuk sudah semester 2, semester 1, terus semester 2 masuk e-rapot juga. Maka nanti ada apakah kelas 7 bisa dinaikkan ke kelas 8, maka ada kriteria yang harus dipenuhi supaya anak-anak kelas 7 bisa naik ke kelas 8. Berikut kriteria kenaikan kelas 7 menuju kelas 8. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester. Contoh, siswa Sunarno hanya mengikuti di semester 1 dan semester 2 tidak ikut, maka dia namanya tidak menyelesaikan. Jadi anak-anak harus aktif di semester 1 dan semester 2. Kriteria kedua, bersikap atau perilaku baik yang tadi disampaikan. Sikapnya minimal baik. 3. Nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Jadi wajib ikut pramuka. Wajib ikut pramuka. Pramuka, praja, muda, karena ditanamkan sejak dini. SD sudah, SMP dilanjutkan. Untuk pramuka nanti di hari Jumat.
Kriteria keempat adalah tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilannya di bawah KKM atau belum tuntas. Jadi tidak boleh lebih 2 mata pelajaran. Kalau ada 1 mata pelajaran ya masih ditoleransi untuk kriteria. Jadi tidak boleh lebih dari 2. Kalau nanti ada 3, kalau ada 2 Pak, ada 2 masih diperkenankan untuk ini. Tapi dengan catatan, kalau sudah 3 berarti tidak layak naik ke kelas 8. Mohon disiapkan. Kelima, kehadiran peserta didik minimal 90% dari jumlah hari efektif. Mohon diperhatikan dengan seksama. Sekiranya tidak ada hal yang sangat perlu untuk lebih baik masuk. Tapi kalau sakit, untuk masa pandemi ini terkait dengan presensi, jika besok sudah masuk, kemudian terpaksa mungkin di rumah sudah panas, sudah batuk-batuk, di masa pandemi ini akan lebih baik jika anak-anak di rumah dulu. Panasnya di rumah, batuk-batuknya di rumah, dalam arti apa? Kalau di rumah nanti ada yang mengurusi. Tapi kalau di sekolah nanti ngurusinya tidak terlalu maksimal. Begitu anak-anak tidak ada hal yang lain, di rumah akan lebih terkendali. Keenam, dari 1, 2, 3, 4, 5 itu nanti masih ada 1 tahap lagi. Kenaikan kelas peserta didik ditetapkan melalui rapat Dewan Guru. Jadi tidak ditetapkan oleh 1 orang 2 guru, tetapi bukan ditetapkan oleh wali kelas, tapi ditetapkan oleh semua Dewan Guru. Demikian anak-anak sekalian, kriteria kenaikan kelas yang diberlakukan di SMP Negeri 1 Wonogiri. Mohon anak-anak bisa mempersiapkan sebaik-baiknya. Ya. Anak-anakku sekalian, tadi sudah sampai pada pembelajaran. Maka nanti hari ini saya sampaikan daftar guru dan staf tata usaha SMP Negeri 1 Wonogiri. Dan ini jumlahnya cukup banyak. Kalau di total itu ada 63 ditambah 19. Berarti kurang lebih ada 82 personil. Dan nanti anak-anak sekalian bisa melihat di tayangan, tidak saya tayangkan ini, tetapi di tayangan YouTube yang beberapa hari lalu sudah ditayangkan. Ada pengalaman belajar di sekolah, ada beberapa bapak ibu guru yang nanti sudah di sana. Silahkan channel YouTube-nya dilihat di situ, nanti silahkan bisa anak-anak lihat di perpisahan kelas 9. Di sana akan dicantumkan beberapa bapak ibu guru yang di sana. Itu bapak ibu guru, anak-anakku sekalian terkait dengan daftar guru dan staf tata usaha SMP Negeri 1 Wonogiri, bisa dilihat di link yang ada di YouTube di situ. Silahkan dicatat, kemudian mohon dicek antara huruf besar dan huruf kecilnya. Stripnya strip atas apa strip bawah, ini mohon diperhatikan dengan seksama. Ya, kalau nanti lupa tidak bisa nyambung, maka nanti perhatikan perpisahan SMP Negeri 1 Wonogiri. Perpisahan kelas 9, perpisahan kelas 9 SMP Negeri 1 Wonogiri. Maka kalau diketik itu, maka nanti di sana akan ada beberapa bapak ibu guru sudah terlihat di sana, anak-anakku sekalian. Anakku sekalian, dari awal sampai akhir sudah kami sampaikan terkait dengan pengenalan struktur kurikulum yang akan diberlakukan di SMP Negeri 1 Wonogiri. Silahkan anak-anakku sekalian, nanti sekiranya masih kurang, maka nanti bisa ngeklik lagi untuk tayang ulangnya setelah tayangan ini selesai. Kemudian nanti yang sebagai penutup, yang pertama sekali lagi, yang pertama selamat bergabung anak-anakku sekalian ber-298 menjadi keluarga besar SMP Negeri 1 Wonogiri di tahun pelajaran 2020-2021.
Manfaatkan semua yang ada di sini mulai dari Bapak Ibu guru, sarana prasarana, mulai dari perpustakaan sampai semuanya untuk menempa diri. Yang kedua adalah pesan saya adalah sama. Manfaatkan yang ada di SMP Negeri 1 Wonogiri untuk belajar. Belajar dan belajar. Belajar tiada henti. Selama 3 tahun ini, memanfaatkan. Bisa masuk di kelas 7, harus bisa keluar di kelas 9 dengan prestasi yang membanggakan orang tuamu. Membanggakan Bapak Ibu gurumu di sini. Silahkan segera dilanjut untuk pendidikan yang lebih tinggi, menjadi tokoh-tokoh nasional. Kalian sebagai generasi muda adalah calon penerus bangsa. 15 tahun yang akan datang, kalian adalah sebagai pemangku kebijakan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Contohlah beberapa tokoh-tokoh yang tadi saya sampaikan di profil sekolah. Yang ketiga, di hari ini kita masih diselimuti awan kelabu terkait dengan situasi kesehatan yang belum bisa memasukkan anak-anakku sekalian masuk di lingkungan SMP Negeri 1 Wonogiri. Mohon dipahami dengan sebaik-baiknya, selalu jaga kesehatan, selalu pakai masker, selalu jaga jarak, selalu berperilaku sehat, selalu jaga pola hidup sehat di rumah. Makan makanan yang bergizi. Yang keempat, salam sehat kepada orang tua kalian di rumah. Salam sukses selalu untuk kalian dan keluarga di rumah. Semoga situasi yang seperti ini bisa kita lalui. Mudah-mudahan mungkin nanti di bulan mendatang, Agustus, kita bisa ketemu di SMP Negeri 1 Wonogiri, tidak dalam melalui daring, tapi kita bisa bertatap muka, pembelajaran akan lebih bermakna. Anak-anakku sekalian, sebelum saya akhiri, ini adalah tugas yang ketiga. Tugas yang ketiga, mohon disiapkan alat tulisnya. Silakan dilihat alat tulisnya. Silakan dipegang alat tulisnya. Silakan ditulis link. Sebagai syarat mengikuti tayangan ini, maka saya berikan presensi mengikuti tayangan ini, sekaligus mengerjakan tugas. Di link ini ada presensi sekaligus tugas. Tugasnya apa tidak perlu saya sampaikan, tapi silahkan di sana akan ada tugas yang harus kalian isi. Tidak perlu takut. Langsung saya ditulis, HTTP semua huruf kecil. http://gg.gg/presensi PJJ 2021. Silahkan saya beri kesempatan kurang lebih 1 menit untuk menulis link dan memahami tugas yang ketiga, tugas yang terakhir dari tayangan ini.
Anakku sekalian yang berbahagia, di akhir tayangan ini nanti sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas atensi anak-anakku sekalian terkait dengan kegiatan pada siang hari ini. Sebelum saya tutup, akan saya berikan satu tayangan. Jadi akan terlihat wajah saya, ya. Seperti ini wajah saya dari pagi sampai siang masih seperti ini. Terima kasih telah bergabung di tayangan saya pada hari ini. Mudah-mudahan memberikan bekal pada kalian untuk mengurangi rasa penasaran kalian. Apa saja nanti mata pelajarannya, ruangnya seperti apa, pembelajarannya seperti apa, kriteria-kriterianya seperti apa. Yang namanya Bapak Sunarno itu yang mana, itu paling tidak memberi gambaran sedikit pada kalian semua terkait dengan struktur kurikulum yang saya sampaikan pada hari ini. Demikian yang bisa kami sampaikan pada hari ini pada kalian semua, semoga bermanfaat. Dari awal sampai akhir apa yang saya sampaikan mungkin ada kurang, mungkin terlalu berlebihan. Saya pribadi menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spensa Jaya.